Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Indah sekali kita boleh kembali memuji, besarkan, muliakan nama Tuhan bersama-sama. Saya ingat beberapa tahun yang lalu saya diajak jalan-jalan ke Gunung Ijen dengan pemikiran untuk melihat blue fire, yaitu adalah api yang biru yang terkenal. Dan hanya ada dua di dunia, salah satu ada di negara kita di Gunung Ijen sana. Nah, kita harus melihat dan turun ke kawah di bawah untuk bisa lihat itu pada malam hari, itu bersinar. Katanya sekarang ini tambah besar apinya, tambah bagus. Tapi saya ingat waktu pergi ke sana, kita harus tidur cepat-cepat supaya malam jam 12 berangkat. Dan malam jam 12 kita bangun semua, dan pakai baju dingin semuanya, mulai berjalan kaki bersama-sama. Baru jalan 10 menit, udah capek saya. Udah duduk, orang pertama yang duduk dan menggos-menggos itu saya. Baru 10 menit. Dingin, jalanannya menanjak, lalu juga oksigennya semakin tipis. Dan itu membuat semakin kita cari oksigennya. Jalan, capek lagi. Jalan, capek lagi. Saya ingat Bapak Ibu, waktu itu ketika mungkin sudah selesai, matahari sudah mulai keluar. Ngomong-ngomong malamnya, apakah jadi Pak lihat api birunya sudah sampai di atas, lalu dikasih tahu sama pemandu, itu harus turun lagi ke bawah. Berapa jauh? Kurang lebih mungkin 400-600 meter ke bawah. Gak ada jalan yang dibuat. Tidak ada transportasi dalam pengertian infrastruktur yang dibangun. Harus melata sendiri turun ke bawah. Turunnya mungkin bisa. Naik kembali susah. Saya ingat satu hal. Saya waktu turun Bapak Ibu, saya itu mengalami harus dipandu. 2 orang di depan, 2 orang di belakang, mandu saya di atas. Begitu, kayak di film-film dari Shaolin sana Bapak Ibu. Gak kuat karena berat. Dalam hidup ini saya pikir perjalanan hidup kita bisa bikin berat kita. Ada orang yang berjalan dan berat karena melihat masa depan yang gelap. Melihat masa depan yang kabur, itu membuat dia dalam perjalanan hidup jadi berat, jadi capek. Ada orang berjalan jadi berat karena sakit penyakit yang dia pikul dalam hidup. Ada orang yang berjalan dan jadi berat karena tekanan ekonomi yang terus menekan hidupnya, pundaknya. Sehingga jalan ini tidak ringan tapi berat. Melewati hari demi hari terasa berat. Lewati minggu dan bulan terasa berat. Ada orang yang berjalan ke depan dan berat karena persoalan dalam rumah tangga. Ada yang berat karena meniti karir itu berat. Ada yang berat karena faktor studinya berat. Setiap kita ini kalau ditanya ada beratnya enggak hidup? Jawab kita pasti bilang apa? Ada. Itu sebabnya kita mau belajar bersama-sama bagaimana supaya di dalam kehidupan kita mengalami satu kelegaan. Satu kemerdekaan. Dilepaskan sehingga kita bisa berjalan dengan baik. Bulan ini kita belajar mengenai set free. Dibebaskan, dilepaskan, dimerdekakan. Dan ini menjadi tema kita dalam bulan ini. Dan hari ini saya ingin bicara mengenai set free, dibebaskan. Hidup yang mengalami kelegaan hidup. Dan saya ingin bawa kita lihat dalam kebenaran firman dari Matius pasal 11 ayat 28, 29, 30. Matius pasal 11 ayat 28 sampai 30 dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku,
karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Di dalam ayat-ayat inilah kita akan merenungkan betapa baiknya Allah bagi kita. Bapak Ibu, bagaimanakah kita mengalami hidup yang dimerdekakan dari segala tantangan, jerat yang mungkin ada dalam hidup kita? Nomor satu, ayat-ayat ini mengajarkan kepada kita untuk apa? Fokus on God. Kita harus belajar fokus pada Allah. Itu sebabnya dikatakan, marilah kepadaku. Panggilan ini adalah membawa kita untuk melihat Dia dan fokus kepada Dia. Fokus itu akan membawa kita melihat hasil yang berbeda-beda. Salah fokus bisa terjadi. Di dunia ini kalau lagi punya masalah hanya ada dua fokus kita. Kalau kita tidak fokus pada Allah, kita akan fokus pada masalah. Semakin saudara lihat dan fokus pada masalah, semakin besar masalah itu. Semakin menekan masalah itu. Semakin menindas masalah itu. Itu sebabnya Allah tahu bahwa manusia tidak akan mampu menahan semua itu. Makanya keluar ayat ini, marilah kepadaku. Berarti kita harus fokus kepada Dia. Kita harus belajar meresponi akan undangan Allah. Mari belajar di dalam hidup ini respon pada undangan Allah. Marilah kepadaku, dan yang dipanggil adalah orang-orang yang mengalami beban berat dan yang mengalami letih lesu dalam perjalanan hidup. Itu yang dipanggil oleh Kristus. Itu sebabnya saudara dan saya, kita harus belajar waktu kita mengalami tantangan, beban berat dalam hidup, kita belajar untuk mata kita melihat padanya. Belajar untuk dengar akan undangan Allah. Belajar dengar untuk mempercayai undangan Tuhan yang memanggil kita, karena Dia panggil kita bukan hanya untuk supaya saudara dan saya curhat kepadanya, tapi supaya Dia memberi kelegaan. Undangan Allah adalah untuk semua yang berbeban berat. Kita manusia gampang untuk pakai topeng dan sembunyikan dari orang lain. Kita tidak pernah bisa sembunyikan dari Allah. Ketika engkau berbeban berat, Dia tahu. Sama seperti orang tua lihat anaknya berbeban berat, mereka tahu. Kenapa nak kok lesu? Kenapa kok murung? Saya ingat tahun pertama saya menikah, bulan-bulan pertama saya menikah, saya pulang dari kantor, entah wajah saya seperti apa. Ibu Agnes berkata kepada saya, kenapa? Ada apa di kantor? Masalah kah? Enggak ada. Loh kalau ada cerita dong. Enggak ada. Karena waktu itu prinsip saya adalah bagikan pada istri yang baik-baik saja. Tanggung sendiri semua yang enggak enak. Lalu Ibu Agnes konseling saya. Nggak boleh begitu yang. Kita ini suami istri. Berat kita pikul sama-sama. Enak kita nikmati sama-sama. Dari sana saya mulai terbuka kepada Dia. Karena saya pikir kalau kita menikah, kalau ada berat, beban yang berat, suami pikul. Istri itu kasih yang enak-enak aja. Uang, shopping, makan enak. Saya pikir begitu. Ibu Agnes tidak mau. Bukan hanya Dia tidak mau, Allah juga tidak mau. Allah tidak mau saudara berjalan sendiri, letih, lesu, berbeban berat. Dia berkata, marilah kepadaku, datanglah kepadaku. Kita harus belajar meresponi undangan Allah. Karena ingat satu hal, Allah tidak pernah ciptakan saudara dan saya untuk dikalahkan. Mana nih aminnya? Amin. Allah tidak pernah ciptakan saudara dan saya untuk dikalahkan, untuk dijadikan bulan-bulanan setan. Kita bukan bola untuk dimainin oleh si setan. Dia ciptakan kita untuk menikmati kebaikan-kebaikannya. Itu sebabnya kita harus belajar refocus
kepada Allah. Membawa diri kita semakin fokus kepada Allah. Seperti dalam dunia fotografi, ketika kita angkat kamera kita lihat itu di dalam sana. Mana yang mau difokus? Yang di depan, yang di tengah, yang di belakang. Salah fokus, salah hasil. Dalam hidup saudara dan saya ketika kita berbeban berat, salah fokus, salah hasil. Ketika saudara salah fokus pada dunia, berbeban berat, lalu fokusnya pada dunia, salah hasil. Ketika saudara dan saya berbeban berat dan kita salah fokus, kita fokus pada dosa, salah hasil. Tapi kalau kita fokus pada Allah, beda hasilnya. Baik hasilnya, positif hasilnya. Bapak Ibu, mari kita belajar ambil keputusan yang benar. Kalau saya punya masalah, satu saja. Saya mau dekatkan diri pada Allah saya. Seperti Daud selalu mendekatkan diri pada Allah. Tidak pada yang lain. Ketika dia remuk, hancur hatinya hanya satu. Dia bawa dirinya mendekat pada Allah. Dan Allah tidak pernah mempermalukan manusia. Mari hidup dalam rencana Allah, bukan di dalam rencana manusia. Saya membaca kisah mengenai seorang pendeta bernama Andrew Brunson yang pada tahun 2016 Oktober dia pelayanan ke Turki. Dan di Turki dia ditangkap dan dimasukkan penjara. Sampai hari ini masih dalam penjara. Katanya mau dibebaskan Juli lalu, tidak bebas. Masih ditahan. Pemerintah di sana menahan dia dengan maksud-maksud kepada Amerika, maksud-maksud politis. Penahanan dia berstatuskan politis. Dia difitnah, dikasih saksi-saksi yang palsu untuk memberatkan dia di pengadilan. Nanti Oktober tanggal 12 disidang lagi dia. Tapi dia berkata, imanku mengajarkan, di pengadilan nih dia berkata, imanku mengajarkan untuk aku mengampuni orang-orang yang bersalah kepadaku. Yaitu saksi-saksi palsu yang memberatkan aku di dalam persidangan ini. Dia berkata kepada istrinya bahwa aku bersuka cita karena aku boleh menderita bagi dia. Aku bersuka cita bahwa aku boleh dipenjarakan karena Kristus, bukan karena kesalahanku sendiri. Dari mana dia dapat kekuatan itu? Dia dapat kekuatan itu karena dia fokus pada Allah. Manusia kalau tidak hidup dan fokus pada Allah akan sulit. Akan lebih berat hidup ini. Itu sebabnya waktu saudara mengalami masalah hidup, apapun masalah itu, orang lain boleh tidak tahu. Satu saja Tuhan mau, fokus kepadaku. Maka engkau akan kuat. Datanglah kepadaku. Satu undangan yang istimewa. Allah mengundang kita yang bermasalah. Itu istimewa. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jangan dianggap remeh undangan Tuhan. Memang curhat sama manusia itu ada enaknya. Lega, tapi ingat sementara. Tapi curhat kepada Allah seperti Daud curhat kepada Allah itu beda. Itu menghasilkan kelegaan dan pertolongan Tuhan. Nomor 2 kita mau lihat bersama-sama. Hidup yang dimerdekakan, set free, itu bicara apa lagi? Selain bicara fokus pada Allah, itu berbicara building closer relationship with God. Membangun satu hubungan yang dekat. Bukan hanya memandang Allah dan fokus pada Allah, tapi benar-benar datang dan bangun hubungan yang baik dan dekat dengan Allah. Itu yang dilakukan Yesus waktu Yesus ada di Taman Getsemani.
Karena dia tahu dia akan mengalami salib dalam hidup. Apa yang dia lakukan? Ketika dia berkata, aku rasanya takut, seperti mau mati rasanya, bebannya berat. Apa yang dilakukan? Dia datang mendekat kepada Allah dalam doa. Dia ajak murid-muridnya. Murid-muridnya tidur, dia berdoa. Dia kembali, murid-muridnya tidur, dia berdoa lagi yang kedua kali. Dia balik lagi, murid-muridnya tidur, dia berdoa lagi 3 kali. Tidak tahankah engkau berjaga-jaga dengan aku 1 jam saja? Lihat apa yang Yesus lakukan waktu dia berbeban berat. Dia pun datang dan menghadap pada Allah. Dia pun datang mendekatkan diri pada Allah. Bapak Ibu, masalah dapat menjauhkan kita dari Allah. Dapat. Masalah bisa membuat saudara dan saya kecewa pada Tuhan, marah pada Tuhan, tidak terima kepada Tuhan, ngancam Tuhan. Ultimatum Allah. Engkau tidak tolong, awas, lihat. Aku tidak gereja lagi. Wow. Cek beraninya sama Tuhan seperti itu. Masalah itu akan berusaha mengalihkan fokus kita dari Allah. Masalah akan membuat hati saudara teralihkan daripada Allah. Hambar hati ini. Berapa banyak orang Kristen ke gereja hatinya hambar. Nyanyinya nyanyi. Doanya doa. Tapi semua hambar. Tidak kerasa apa-apa. Lalu kalau sudah begitu yang disalahin gerejanya. Ini gereja nggak ada Tuhan. Tidak ada urapan. Khotbahnya tidak menyentuh. Pendetanya nggak beres. Semua jadi salah. Saudara lihat. Hati-hati dengan seperti ini. Kita harus belajar dalam hidup membangun relationship dengan dia. Hati-hati karena masalah bisa membawa iman saudara beralih daripada Allah. Lalu mulai percaya yang lain. Mulai ke dukun. Ke paranormal, cari orang pinter, Kristennya Kristen, tapi hidup di dalam kuasa gelap. Saya beritahu, tobat. Anda tidak masuk sorga dengan hidup mendua hati seperti itu. Mari belajar dalam hidup ini. Tuhan mau kita alami kelegaan. Kunci untuk mengalami set free adalah membangun kembali hubungan yang baik dengan Tuhan. Membangun kembali ibadah pribadi yang baik dengan Tuhan, saat teduh yang baik dengan Allah. Ada banyak orang Kristen lakukan saat teduh itu asal-asalan. Hati-hati. Tuhan tidak suka yang asal-asalan. Asal nyanyi, asal doa, asal nyapa Tuhan. Bahkan kadang-kadang itu gak punya takut sama Tuhan. Tangan satu nyambah Tuhan, tangan yang lain main games. Tobat deh, tobat. Jangan mainan sama Tuhan. Jangan asal-asalan. Jujur. Karena hal-hal yang seperti ini sulit. Sulit kita kemudian nanti ditolong Tuhan. Mari kita belajar supaya dalam hidup ini bangun relationship yang bagus. Mempercayai janji Tuhan untuk menolong. Aku akan beri kelegaan. Orang yang dapat kelegaan adalah orang yang sudah mengalami kelepasan, kemenangan, pertolongan Tuhan. Lega dia. Untung Tuhan tolong. Lega. Kan begitu. Kelegaan itu bicara kemenangan. Kalau Tuhan berkata aku akan beri kelegaan, Tuhan mau beri kita kemenangan. Itu sebabnya kita harus mendekatkan diri padanya. Hubungan dengan Allah akan memperbaharui kita. Kalau kita dekat dengan Tuhan, hubungan kita diperbaharui. Kita akan mendapat kekuatan yang baru. Seperti Raja Wali yang terbang tinggi dengan kedua sayap dikepakkan. Mendapat kekuatan yang baru.
Kita akan mendapat pengharapan yang baru. Marilah kepadaku, aku akan beri kelegaan kepadamu. Termasuk Allah akan berfirman, berbicara kepada kita mengenai sesuatu persoalan yang sedang kita alami ataupun masa depan kita. Tuhan akan tolong kita. Memberikan kepercayaan diri yang baru, kita berani melangkah dengan baik. Karena percaya Tuhan menyertai kita. Ada seorang wanita bernama Samantha Burns yang merupakan seorang konselor dan konsultan pernikahan. Waktu dia menikah, dia bilang pada suaminya, nanti ulang tahun pernikahan kita yang pertama, first anniversary, saya akan pakai gaun pengantin saya lagi untuk mengenang kisah cinta yang kita bangun, rumah tangga yang kita bangun. Nah, benar suaminya pikir main-main dia. Waktu anniversary yang pertama gaun pengantinnya dipakai. Suaminya kaget karena suaminya bawa dia ke restoran yang dekat dengan lapangan golf. Lalu pada ulang tahun pernikahan yang ketiga, suaminya bawa dia naik cruise kapal pesiar. Dia bawa lagi baju pengantin, dia pakai lagi, dansa berdua dengan suaminya. Mengenang bagaimana 3 tahun yang lalu mereka membangun cinta mereka, rumah tangga mereka. Dan itu indah. Tahun keempat, kelima, keenam, 7, 10. Tidak ditulis lagi karena mungkin sudah nggak cukup bajunya. Tetapi yang dimaksudkan adalah bagaimana hidup itu selalu mengenang. Mengenang yang baik ketika kita membangun sesuatu rumah tangga itu. Ketika perjalanan hidup kita mengenang bagaimana Allah menyertai kita. Anak muda-muda kalau kawin, lalu berdiri di depan altar, lalu ucapkan janji nikah. Tolong yo, ucapkan dengan sungguh, dari hati, bukan sekedar hafalan. Lihat mata kekasihmu, ucapkan dari hati yang paling dalam. Mengenai janji nikah itu, kadang-kadang saya lihat itu ada yang ucapin tapi saya lihat cuma bibirnya aja. Dipikir cuma sekedar prosesi saja. Sebuah seremoni pernikahan. Itu diucapkan itu di hadapan Tuhan, para hamba Tuhan dan para saksi yang lain. Kadang-kadang saya ketemu yang istrinya bisa, yang wanita bisa ucapkan, yang pria nggak bisa. Macet tengah jalan, lalu dikomando oleh istri. Dalam susah dan senang, dalam miskin dan kaya. Saya lihat di komando ini, nggak muncul dari hati. Saya pernah memimpin upacara pernikahan, dan saya berkata, silakan mempelai pria mengucapkan janji nikah kepada wanita. Diam semua. Saya juga diam. Kan sudah saya serahkan. Ucapin dong, saya tunggu. Dua-dua diam aja. Lalu pelan-pelan mereka bilang dan lihat ke saya, Pak Hani gak bisa. Nah gak bisa kan gak lolos. Akhirnya saya memimpin mereka kalimat per kalimat. Semoga itu diresapi. Tapi kemudian saya lihat hidup mereka sampai hari ini bahagia. Untung itu. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, itu sebabnya di dalam hidup ini kita tidak boleh main-main dengan Tuhan. Jangan jadi Kristen asal-asalan. Jadi Kristen berkomitmen. Jadi Kristen yang berkata, sekali aku ikut Yesus, selama-lamanya aku ikut Yesus. Apapun terjadi, ini yang Tuhan mau. Mari kita di dalam kehidupan kita ini
selalu membangun relationship yang baik, yang kuat. Setan tahu kalau saudara itu tidak kuat doanya, tahu. Setan tahu kalau saudara tidak baca Alkitab, dia tahu. Setan tahu kalau saudara itu asal-asalan ke gereja, tahu. Berubahlah sebelum kita ditekan lebih lagi dengan berbagai macam masalah. Kita harus mendekatkan diri pada Dia. Bagian yang ketiga kita lihat bersama-sama. Kunci untuk mengalami kemenangan dan hidup dimerdekakan adalah living with God's yoke. Hidup dengan kuk daripada Allah. Bukan dengan kuk dunia. Bukan dengan kuk dosa. Bukan dengan kuk si jahat. Tapi hidup dengan kuk daripada Allah. Dikatakan, pikulah kuk yang kupasang, belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kuk itu apa sih, Pak? Kuk itu adalah kayu yang dipasang di leher sapi. 2 sapi dipasang kayu melintang yang lubang begini, itu supaya pas di leher. Pluk, pluk. Kalau kuknya nggak bagus, sapinya itu nggak enak, nggak nyaman. Itu dipakai supaya mereka bisa berjalan maju dan bisa dikendalikan. Makanya Tuhan mau kasih kita kuk. Beranilah untuk memikul kuk Allah. Apa sih kuk Allah? Yaitu firman yang Dia taruh dalam hidup, yang harus kita pikul, yang harus kita kalungkan dalam leher kita dan berjalan dengan firman itu. Kelihatannya berat, kelihatannya kok aduh Tuhan gak mampu. Tuhan akan memampukan kita untuk memikulnya. Kuk itu Bapak Ibu, kalau Tuhan berkata pikulah kukku, kita tahu kuk itu adalah untuk 2 ekor sapi. Kuk dari Allah, saudara pikul. Yesus juga memikul itu di samping saudara untuk berjalan bersama-sama. Sehingga itu ringan, sehingga itu enak untuk dipikul. Kuk Allah itu akan mengarahkan hidup. Kalau seorang gembala sapi pakai itu kepada sapinya, dia gampang untuk mengendalikan sapinya, belok kiri, belok kanan, mau kemana, maju, mundur, berhenti, bisa. Tanpa kuk itu tidak bisa dikendalikan. Allah berikan kuk supaya saudara dan saya dikendalikan. Kuk itu firman mengendalikan hidup kita. Membawa kita berjalan, membawa kita maju. Itu yang Tuhan mau. Membawa kita hidup benar. Kuk Allah itu membawa berkat. Karena memberi kelegaan kepada kita. Karena kuk itu nikmat. Orang yang berjalan dalam firman akan menikmati kebaikan Allah. Firman itu, kuk itu akan memberi bahagia dalam hidup. Karena kita melakukan yang benar, Tuhan berkati dengan bahagia. Dan ketenangan hidup. Saya masih sampai hari ini terus tiap pagi treadmill. Asal nggak keluar kota, nggak keluar negeri, upayakan treadmill. Seminggu 3 kali angkat besi dengan personal trainer saya. Saya tiduran untuk bench press. Dia masukin besi yang bulat-bulat tuh. Ayo Pak Hani angkat. Angkat. Waktu saya berat untuk angkat, tangannya turun. Ayo Pak Hani push, angkat. Lagi, kurang 2, kurang 1. Terakhir, bagus. Taruh, lega. Diambil lagi, tambahin lagi. Loh, enggak berhenti. Ayo Pak Hani, 1 set lagi. 15 kali. Angkat. Waktu sudah 6, capek saya. Udah mau lepas, jangan berhenti, ayo. Dia bantu sampai selesai. Capek ya Pak Hani? Iya, tunggu sebentar, tambah lagi.
Ini orang yang enggarahin men. Angkat lagi, cuma kuat 3 kali. Angkat, bantu. Seperti itulah Allah. Kalau dia pasang kuk pada saudara, dia bertanggung jawab untuk membuat saudara bisa pikul. Dia akan bantu saudara untuk angkat itu. Sehingga kuknya dikatakan, kuk itu adalah ringan, enak dan bebanku pun ringan. Karena Allah menolong saudara memikul kuk itu. Itu sebabnya mari dalam hidup kita tidak menjauhkan diri dari Tuhan. Set free bicara hidup yang dimerdekakan, dibebaskan. Tuhan mau saudara mengalami hidup ini berkemenangan. Jangan jadi orang Kristen yang dijerat oleh dosa kebiasaan hidup yang menyengsarakan kita. Tuhan janji jadi Kristen itu lega. Lega karena diperhatikan, lega karena ditolong, lega karena diberkati. Ini yang Tuhan mau. Tapi kita harus lakukan 3 hal. Fokus pada Dia. Jangan fokus pada yang lain. Belajar bangun relationship yang baik, berkualitas dengan Tuhan. Dan kita belajar dalam hidup ini memikul beban yang Allah berikan. Itu berjalan seturut dengan firman. Kalau saudara dan saya lakukan ini, kita akan lihat Tuhan menyertai dan Tuhan menolong. Apapun beban saudara, apapun masalah saudara, apapun yang menjadi keberatan saudara, tidak ada masalah Tuhan tidak bisa selesaikan. Amin Bapak Ibu. Karena Allah kita lebih besar dari masalah kita. Allah kita lebih besar dari setiap persoalan hidup kita, dari setiap tantangan yang kita alami dalam hidup. Karena Dia Allah. Kalau masalah kita lebih besar dari Allah, maka Dia bukan Allah. Tapi karena Dia lebih besar dari masalah, Dialah Allah yang luar biasa. Mari hidup mendekat pada Dia, supaya kita melihat kebaikan-kebaikannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tuhan Yesus berkati kita semua. Haleluya. Amin.